membahas tentang ini ya tadi, membuat keputusan bersama dan melaksanakan dengan konsisten. Jadi ketika ibu di rumah nantinya jadi menjadi PR, misalkan dengan suami itu atau ayahnya anak, misalkan membuat keputusan bersama, misalkan untuk pengasuhan anak atau misalkan untuk bekerja juga ya, bekerja yang harus bekerja, ibunya misalkan lagi mencuci atau menjahit pakaian ya, itu harus misalkan gimana ibu di rumah, mau ibu siapa, ada pengalamannya seperti apa, boleh. So, ibu siapa, boleh ibu, dengar ibu, boleh. Gimana mau ibu itu, ibu Ita silakan, atau ibu Rit, mana siapa aja boleh. Misalnya ada pengalamannya di rumah sedikit lah, apa sampaikan gitu, pengalaman bersama inilah dengan keluarga, melaksanakan keputusan bersama misalnya. So, boleh dari pembahasan ini. Kalau tidak ada atau tidak ada, kalau tidak ada ya nggak apa-apa kan. Berarti misalkan contoh kita lihat ya di sini di film 1C atau di buku pintar boleh ya. Jadi pernah apa yang biasanya peserta, misalkan ibu-ibu ya didiskusikan dengan pasangannya, jadi menjadi orang tua yang lebih baik. Kita mengulang kembali ke belakang ya, yang sebelumnya, bahwa menjadi orang tua yang lebih baik itu insya Allah bisa, karena saya yakin ibu-ibu di sini sudah menjadi orang tua yang baik ya. Tinggal kita bagaimana caranya menjadi orang tua yang lebih baik. Misalkan tadi ya salah satunya harus bisa itu mendidik anak dengan bertutur kata dengan lembut, dengan tidak kasar ya. Apalagi misalkan anak seperti balita ini ya, seperti ini 2 tahun sampai 8 tahun itu kan lagi masa-masa keemasan ya. Di situ kita harus benar-benar jadi umul madrasatul ula. Jadi seorang ibu itu madrasah utama bagi anaknya, madrasah pertama bagi anaknya. Nah, seperti itu ya. Jadi harus betul-betul ketika seorang ibunya berperilaku baik, maka anak juga pasti akan baik. Tapi sebaliknya, jika seorang ibunya berperilaku kurang baik mungkin ya, nanti anak juga akan menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang nantinya si anak tersebut jadi misalkan berlaku kasar atau gimana, jadi itu merasa udah biasa, jadi nanti jadi kebiasaan, jadi karakter gitu. Gak apa-apa ya deh ya, ada seperti ini harusnya. Nah, jangan sampai misalkan secara kasar ya, secara fisik maupun secara psikologis itu ibu mental ya, mentalnya. Jadi kalau misalkan dijewer atau dicubit itu jangan ya, kalau anak nanti akan bukan berkesan ya, akan keingat-ingat sampai dewasa biasanya seperti itu. Kita mah harus lemah lembut kalau anak seperti ini sampai 8 tahun, karena itu pikirannya masih basi, masih akan berkesan. Misalkan ibunya mencontohkan kebaikan, menunjukkan kebaikan, memberi hadiah, misalkan bisa minum sendiri seperti ini, itu kan itu suatu hal yang baik. Bisa sikat gigi sendiri, misalkan dipuji, harus ada pujian, harus ada diberi hadiah. Misalnya dede terima kasih ya, sudah bisa minum sendiri, atau sudah bisa mensikat gigi sendiri, menyikat gigi sendirinya ngeliat gitu, seperti itu ibunya. Nah gitu, seperti film tadi ibunya nontos di uningakeun tadi ditonton. Jadi misalkan menuju ngariung kieu, menuju kumpul, menuju makan, menuju taruhan sadayana, menuju emak sadayana. Tapi aya tadi kan anu tinggal tonton ibu tadi anu kauningat ya, anu ibu anu kauningat anu ka tampi anu ka tonton ibu tadi anu di jalan es teh anu jumaam jajan saena kumaha ibu, saena ulahnya ulah sebenarnya ada soalnya menuju tuang gitu ibunya, menuju tuang pilih terawas tuang gitu, larasnya ibu sering ibu kita laras.
Jadi itu ulah di pasihan sanes tega, tapi karena kasihan ya, kasihan soalnya kemarin udah beli es krim lagi, sekarang beli es krim lagi ya, jadi kasihan juga untuk kesehatannya juga sama, terus mendidik anak juga, tapi harus sepakat ya Bu ya sama suaminya atau sama calonnya, supaya jangan sampai bapaknya sok boleh boleh jajan es krim tapi ibunya jangan, jadi tidak ada kesamaan gitu ya, jadi tidak ada kesepakatan, jadi harus misalkan malam atau dalam ngobrol ngaliung kada sepakat gitu, mendidik anaknya seperti kumaha, mengasuh anaknya misalkan penginten saminya ibunya ibu iya juga sama, misalkan lagi istrinya misalkan ibunya lagi gimana ibu, kalau misalkan ibunya lagi nyuci atau lagi sibuk kerja di rumah, apakah suami suka membantu tidak, atau anaknya dibiarkan saja atau dititipkan, gimana ibu, gimana pengalaman ibu di sini yang pernah ini, gimana ibu itu ibu Ari gimana? Kalau suami nggak capek membantu, Ya. kalau capek Istirahat. Oh ya, bijak sekali ya ibu ini mah, jadi membiarkan saja karena mungkin kerjaan di luar juga lebih capek ya, itu lebih ini udah mencari nafkah, jadi pulang ke rumah tidak ada waktu, terus capek katanya ya. Bagus, bisa kalau ini berarti istri termasuk istri yang seorang ibu yang sabar istri yang sabar ya ibu, seperti itu ya. Kita ini dulu ibu, ice breaking dulu ya. Ice breaking itu ya kita biar semangat gitu. Ada tepuk mantul ya, tepuk mantul gini ibu. Udah tahu kan ibu, udah belum lupa lagi ya, belum lupa. Tepuk mantul, mantul, mantap betul gitu ya ibu ya. Ya sob, sekali aja nggak apa-apa sob ibu. Kita ini ya masih ingat kan ya, masih ingat ya, pembahasan kemarin sob. Tepuk mantul, mantap betul ya. Terima kasih, dedenya juga pinter ya sob, sambil makan bagus ya dede ini itu. Nah seperti itu ibu ya. Nah, jadi intinya di sini kita yang dipelajari sehubungan dengan sikap yang tadi Pak Rusli dan Bu Lili ya dalam cerita tersebut atau dalam film. Pak Rusli dan Ibu Lili lebih memilih untuk menenangkan Ita dan tidak memenuhi begitu saja permintaan Ita yang tadi es krim ya. Mereka juga menyampaikan kepada Ita bahwa mereka akan berdiskusi lebih dahulu untuk memutuskan kapan saatnya kita boleh minum es. Nah itu harus didiskusikan dulu lagi Bu ya, harus sepakat. Komunikasi dikasih misalkan sehari berapa kali dikasihnya, jangan setiap hari atau sehari 3 kali sampai itu kan kasihan juga ya namanya anak kecil itu. Terus orang tua yang baik tidaklah selalu harus memenuhi semua permintaan anak, namun sebaiknya selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi diutamakan dulu yang dibutuhkan. Kalau keinginannya bisa dinantikan lah, disegerakan yang dibutuhkan dulu. Misalkan yang dibutuhkan mah beli beras ibu ya, beli makan atau apa. Kalau misalkan tas atau motor atau yang lainnya itu mah keinginan ya. Jadi harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah seperti itu. Tapi ibu lebih mengerti, udah lama ya jadi KPM-nya gitu. Seperti itu. Ini Pak Rusli dan Bu Lili berusaha memenuhi kebutuhan Ita, yaitu memujuk Ita agar mau makan meskipun saat itu Ita menangis meminta es tong-tong ya atau es krim. Nah itu jadi meskipun menangis juga kita harus bisa memujuknya, misalkan dengan cara ya mengingatkan, betul ibu ya, betul seperti tadi di film ya, ada mengingatkannya, terus memeluknya ya, memeluknya mau sama ayahnya, mau sama ibunya gitu. Karena kalau dipeluk itu anak itu akan merasa tenang, akan merasa diperhatikan, ada perhatian, terus bersandar di bahu misalkan ya gitu. Karena sandaran bahu itu sandaran ternyaman di dalam kehidupan ini, seperti itu ya. Terima kasih, seperti itu. Alhamdulillah ibu, mungkin pembahasannya sampai ini mudah-mudahan bisa mengerti atau tidak puas ya, biar nanti bisa dibahas lagi ya. Jadi intinya kita menjadi orang
sudah bisa menjadi orang tua yang baik, tapi alangkah lebih baiknya kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi mengurus anak bersama keluarga, apalagi seorang ibu ya, ibu itu ya anaknya diurus juga suaminya juga diurus gitu ya, harus lebih hebat, super gitu, harus punya energi yang lebih. Sebenarnya kalau seorang ibu itu doanya juga ini sama ya, seperti itu. Jadi itu, terima kasih Ibu sudah ini, semoga puas ya Dede ya. Terima kasih Dede juga sudah menemani ada ini seperti itu, semoga bermanfaat. Dan maaf jika ada salah kata atau perkataan yang menyinggung itu ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumahnya ibu masing-masing itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.